Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi, serta asisten dosen sekaligus pembimbing kami, mahasiswa kelas 05. Saya akan memulai presentasi yang diawali dengan kata transportasi. Kata yang sering didengar oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa transportasi merupakan unsur terpenting yang menjadi sarana pendukung sebagian besar aktivitas masyarakat. Dan dalam 5 menit ke depan, saya akan Unsaibo dengan NIM 1992124 akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai aspek fasilitas transportasi berupa agen bus di Jalan Cibarusaraya, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dimulai dari peta orientasi wilayah, secara umum saya mengambil lokasi tepat berada di Kecamatan Cikarang Selatan yang menjurus ke koridor Jalan Cibarusaraya yang saya tandai dengan lingkaran merah pada peta. Kecamatan Cikarang Selatan itu sendiri memiliki luas sebesar 5.174 hektar dengan total penduduk pada sensus tahun 2020 sebanyak 161.534 penduduk. Dengan rata-rata ketinggian sebesar 33 meter di atas permukaan laut dan kemiringan tanah sebesar 10-25 derajat. Lantas, apa alasan saya mengambil analisis aspek transportasi berupa agen bus di kecamatan ini? Hal tersebut akan saya jelaskan melalui gambaran umum wilayah, di mana Kecamatan Cikarang Selatan merupakan pusat industri dari Kabupaten Bekasi, yang dapat dilihat melalui peta titik persebaran industri dan grafik persentase banyaknya industri besar menengah di Cikarang. Kecamatan Cikarang Selatan lebih mendominasi dengan angka 41%, di mana terdapat 44 jenis perusahaan, 12 jenis industri, dan 4.000 pabrik yang beroperasi tersebar di wilayah Hyundai sebagai Bekasi International Industrial Estate, Lipo Cikarang. Karena dikenal sebagai pusat industri, tentunya akan diikuti oleh banyaknya aktivitas masyarakat. Menurut presentasi survei pada 6.904 orang yang saya kutip dari camat.com, sebesar 27,6% orang menggunakan bus sebagai sarana transportasi utama. Nah, pada gambar berikut merupakan kondisi dari agen bus di koridor Jalan Cibarusaraya yang juga merupakan akses jalan menuju tol Cikarang Barat. Dari kondisi tersebut, saya mengumpulkan kondisi ideal serta kondisi aktual dari agen bus yang saya analisis. Dimulai dari kata ideal. Idealnya, agen bus memiliki lahan parkir bagi bus dan kendaraan penumpang. Namun seperti pada gambar, bus menggunakan jalan sebagai pemberhentian utama atau lebih dikenal dengan terminal bayangan. Idealnya, agen bus memiliki ruang tunggu penumpang yang pada aktualnya tidak ada hal tersebut pada agen bus ini. Ruang pelayanan juga tidak dilengkapi oleh toilet dan administrasi yang memadai. Dan agen bus ini juga tidak bertanggung jawab atas drainase sehingga banyak air yang tergenang pada jalan tersebut. Dan dari kondisi dan ideal aktual tersebut, saya dapat menyimpulkan 3 persoalan sekaligus dampak yang ditimbulkan dari persoalan tersebut. Yang pertama dapat dideskripsikan oleh gambar yang pertama, dikarenakan bus melakukan pemberhentian pada terminal bayangan, menyebabkan arus trafik merah atau padat yang juga dijelaskan oleh grafik traffic hour yang menunjukkan lalu lintas paling padat berada di jam 5 sore yang diikuti oleh jam 3 sore dan jam 6 pagi. Yang kedua dijelaskan oleh gambar yang kedua, di mana bus memiliki lebar kurang lebih 3,2 meter dan lebar jalan sebesar 8 meter. Ini menyebabkan ketidaknyamanan pengendara karena mobil sulit untuk lewat, terutama jika sedang rush hour. Dan yang terakhir dijelaskan oleh gambar yang ketiga, di mana akibat kebocoran drainase menyebabkan air selalu tergenang dan dapat menyebabkan jalan cepat rapuh atau rusak. Setelah mengetahui 3 masalah utama tersebut, saya menganalisis potensi wilayah bagi solusi permasalahan. Mengingat Kecamatan Cikarang Selatan merupakan pusat kawasan industri, maka kita juga dapat menitik beratkan pembangunan fasilitas transportasi yang berpotensi menaikkan perekonomian dan indeks ketimbangan. Pada peta dan sketsa yang terlampir, terdapat lahan kosong milik negara. Sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999, dikatakan bahwa tanah milik negara dapat dimohonkan hak milik. Dengan luas total kurang lebih 6.000 meter persegi yang saya hitung dengan skala 1:10 meter, lahan ini dapat dimanfaatkan menjadi kawasan pendukung agen fasilitas transportasi bus. Dari potensi tersebut, saya menyimpulkan solusi bagi 3 permasalahan sebelumnya, yaitu dibangunnya lahan kosong menjadi fasilitas lahan parkir bus di sebelah kanan, tempat drop-off bus yang bersebelahan dengan ruang tunggu penumpang, parkir mobil dan parkir khusus penyandang disabilitas, toilet, dan pos satpam. Namun jika kita kembali kepada realita, nyatanya sebagian masyarakat tidak sepenuhnya pro dengan hal ini. Dikatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 Ayat 2, dikatakan bahwa proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas wilayah. Maka dari itu, saya merencanakan penghijauan di sekitar lahan yang bertujuan untuk meminimalisir polusi yang dihasilkan oleh kendaraan. Solusi yang kedua merupakan jalur drainase yang memadai yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran pipa dan tidak ada air yang tergenang pada jalan Cibarusaraya. Demikian hasil analisis saya mengenai aspek fasilitas transportasi agen bus di Jalan Cibarusaraya, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.